Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya muliakan sahibul majlis, Abah Radio, dan para alim ulama, para asatid yang hadir dalam majlis taklim Raudatul Muttaqin, dan para jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Dahului Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang mudah melangkahkan kakinya menuju thalabul ilmi, seperti ini panjenengan hadir dari rumah menuju ke majelis ini mudah, maka Allah juga akan memudahkan langkah-langkah kita menuju surganya Allah. Ini dawe Kanjeng Nabi dan saya yakin. Hadirin hadirat rahimakumullah, tiap kita ngaji diawali dengan sholawat. Itu pertanda bahwa itu kita harus izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda juga cinta kepada beliau, merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak baca sholawat. Saking pentingnya sholawat, terus Imam Syafi'i, orang yang sholat tanpa bersolawat sholatnya ora sah. Saking pentingnya sholawat, wong sholat tanpa mau sholawat maka sholatnya boten sah. Boten sah sholatnya. Kapan kita maca sholawat? Ketika kita sholat, ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Di situ ada asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala abina Ibrahim wa ala ali abina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baru kita doa, misalnya minta dijauhkan dari fitnah, baik fitnah kehidupan, fitnah dunia, fitnah Dajjal, fitnah kubur, fitnah akhirat dan sebagainya. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kum itu noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan itu pakai pakai alif lam ya. Saya sering menjumpai orang itu cuma selam saja. Maka kalau tahiyatnya tidak sah, salamnya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Ono imam luwe, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, rusak. Tahiyatnya rusak, salamnya rusak, maka otomatis sembayangi rusak. Pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kapan kita baca lengkap? Ketika kita sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan berdiri, Pak, ngimami, ya kan? Setelah 4 kali takbir, kita baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketok kalau sholat jenazah. Kalau sholat biasa aja, ndak usah dilanjutkan, ndak usah diteruskan, tak usah dijawab. Waalaikumsalam, tak usah. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, berawal dari sholat kita genah ono sholawate, maka insya Allah genah juga sholatnya. Bapak Ibu dan jamaah Majelis Taklim Raudatul Muttaqin yang saya muliakan, kembali tadi itu kita mengawali majelis ini dengan sholawat. Maka orang-orang yang membaca sholawat 1 kali saja di dalam kitab Sahih Muslim, di dalam kitab Sahihul Muslim itu Kanjeng Nabi menerangkan, Kanjeng Nabi nerangakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asran. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah membalasnya bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Diterangkan oleh ulama, kalau Allah bersolawat kepada seorang hamba, berarti Allah memberi rahmat. Maka beruntunglah orang yang memperoleh rahmatnya Allah itu. Cuma kita baca sholawat 1 kali, Allah balas dengan memberi kita 10 kali lipat rahmatnya. Masya Allah, 10 kali lipat, Pak. 10 kali lipat. Itu baru 1 kali. Kalau kula panjenengan setiap hari mengistiqomahkan sholawat 10 atau 1 putaran tasbih, atau ada yang sampai 10 putaran tasbih, sampai 1000 ya, bersolawat istiqomah setiap harinya, subhanallah,
maka dia akan memperoleh beribu-ribu kasih sayangnya Allah. Oleh karena itu jangan malas kita bersolawat, jangan malas bersolawat. Ibarat kata Nabi, doa itu kalau tanpa solawat itu tanpa pelicin, ya, tanpa pelicin. Artinya angel diterima oleh Allah doa kita itu tanpa solawat. Sama dengan tadi itu kata Imam Syafi'i, orang sholat tanpa solawat tidak sah sholatnya, maka dia harus memperbagus solawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing tak jaluk ning koncoku, ayo padha ngakehno sholawatmu supaya tentrem uripmu, selamat dunya akhiratmu. Sholawat, ayo sholawat, wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat. NKRI harga mati sholawat sampai mati, taubat sebelum mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita jangan malas bersolawat. Pernah suatu hari ada seorang perempuan meninggal dunia. Ketika seorang perempuan itu dikubur, biasanya jelang beberapa detik dari kepulangan orang-orang yang takziah, terdengar suara sandal mereka pulang. Maka sesegera mungkin saat itu juga datanglah malaikat mungkar dan nakir. Tapi di saat perempuan ini yang ngantar ke kubur sudah pulang semua, sudah tinggal sendirian di dalam kubur, diceritakan malaikat mungkar nakir tak kunjung datang. Ini kemana ini mungkar nakir ini? Kok tidak datang-datang? Akhirnya lapor, malaikat mungkar nakir ini lapor kepada Allah, tidak bisa mendekat dengan mayit yang baru dikubur ini ya Allah. Loh kenapa? Dia dikelilingi tembok besar sehingga saya tidak bisa. Ada penghalang, dihalangi oleh suatu tembok besar sehingga saya tidak bisa bertanya apa-apa kepada dia. Mohon petunjuk ya Allah. Jarno wis, gak usah ditakoni, gak usah dikapak-kapak. Pager itu yang dimaksud adalah sholawat. Ternyata perempuan ini banyak membaca sholawat, sering membaca sholawat, sehingga ternyata sholawat itu juga bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Alhamdulillah, perbanyak sholawat insya Allah. Masya Allah, perbanyak sholawat. Ternyata sholawat itu bukan hanya memperoleh syafaat di akhirat, tetapi mulai di dunia, di alam barzah, kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang jangan males membaca sholawat, perbanyak baca sholawat. Sing seneng mau sholawat. Kados niku wau nggih, pada waktu kita berdiri, ya, kita shollu ala Nabi Muhammad, katanya imam. Salat, gimana? Ya Nabi salam alaika
ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah, saat berdiri seperti itu, pejamkan mata, ngomong nang Kanjeng Nabi, karena saat itu Rasulullah hadir. Setiap sarokat, setiap Nabi salam, setiap kita berdiri menyambut kedatangan Rasulullah, pejamkan mata, kita ngomong 3 perkara. Telung perkara ini ngomong kadang Kanjeng Nabi, katanya Kiai As'ad Samsul Arifin di Sukerjo pada waktu pesan kepada santri-santrinya, kalau wis ngadeg le ngomong kan datang Kanjeng Nabi, ya yang pertama, ya Rasulullah kula kangen kepingin kepanggih panjenengan, ya mugi-mugi saged kepanggih wonten surganipun Allah. Allahumma. Yang kedua, bilang kepada Rasul, bilang kepada Rasulullah, ya, bahwa yang kedua ini selain kita mengatakan apa namanya, selain mengatakan rindu, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah, bilang kepada Rasulullah, akui kula ya Rasul dados umatin jenengan. Minta diakui, Pak. Kenapa? Kulon jenengan ini diakui atau tidak, hidup di akhir zaman ini per detik kita berdosa, ya, apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman itu maksiat itu seperti hujan lebat. Di akhir zaman maksiat seperti hujan lebat. Kita sudah hati-hati, Pak, pakai payung masih juga becah. Ki kopo ya. Kita naik sepeda motor pakai mantel, hujan lebat, tidak bisa, Pak. Baju kita terkadang masih basah. Masya Allah, saking apa? Saking buanteris hujan, saking derasnya hujan. Sama di akhir zaman ini deras maksiat, mana-mana maksiat, ya Allah, sampai kita itu berdelik, ya apa berdelik, bersembunyi, tidak keluaran rumah, takut maksiat. Mau ke pasar nyuruh orang, mau ke mana, dah, saking takutnya dia diam di dalam kamar. Tapi tak sadar di sakunya ada HP-nya. Buka YouTube, tepak udele India. Podo wae karo gondrong. Ya, masuk gak keluar rumah, ya sik tetep maksiat mata. Saking repotnya, ya, kita menghadang maksiat di akhir zaman ini. Oleh karena itu, ya, kita berhati-hati, minta kepada Rasul, ya Rasulullah, akui kula sebagai umatin jenengan. Itu pada waktu sarakalan tadi itu loh. Apa yang pertama tadi? Menyatakan rindu kepada Rasulullah, ingin ketemu Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan kami dipertemukan dengan Rasul di surganya Allah. Yang kedua, ngomong datang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, akui kula niki umatin jenengan. Betul kami ini berlumuran dosa ya Rasul, tapi akuilah sebagai umatin jenengan. Yang ketiga, ya Rasulullah, isfa' lana. Ya Rasulullah, paringono kula niki syafaati panjenengan. Maka insya Allah dengan cara memperbanyak sholawat, kula panjenengan akan memperoleh syafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ada amalan yang sekiranya kula jenengan rodok pantes dadi umat Kanjeng Nabi, rodok pantes dadi hambanya Allah. Kenapa kok sik dibilang rodok? Saking akeh dosa kula jenengan di akhir zaman ini, Pak. Biar mendingan, kersane mendingan, kersane kula jenengan itu ana pantes-pantese dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya nak, ya apa? Bagaimana caranya? Yang jelas kata Rasulullah, berhati-hatilah dengan apa yang kau makan, berhati-hatilah dengan apa yang kau minum, atau berhati-hatilah dengan apa yang kita konsumsi. Jangan sampai weteng kulon jenengan ini kemasukan makanan atau minuman yang Allah boten ridho. Artinya jangan sampai kelebon makanan, minuman, konsumsi yang lain dari makanan dan minuman yang haram. Sanggup? Insya. Yang penting berhati-hati. Dalam sebuah hadis, hadis ini berasal dari Ali, sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia berkata bahwa Rasulullah mengingatkan kepada dirinya, ya Ali, man akalal haram. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, dipesenin, karena Sayyidina Ali ini abai cucunya Rasulullah, suaminya, putri kesayangannya Rasulullah. Hati-hati makanan dan minumanmu, hati-hati uang belanja untuk anak istrimu. Apa pesannya Nabi kepada dia sebagai menantu? Tapi pesan ini juga berlaku untuk kulon jenengan sebagai umatnya. Apa kata Nabi? Sayyidina Ali mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi pernah bilang kepada saya, ya Ali, katanya, man akalal haram, siapa yang mengkonsumsi atau makan atau minum yang haram, ini berdampak negatif, nak. Yang pertama, mata qalbuhu, hatinya menjadi mati. Hati kalau mati, Pak, wis emoh nasihat-nasihat seperti ini. Kalau hati orang itu mati, sudah tidak akan bermanfaat tausiah-tausiah seperti ini. Pelajaran-pelajaran agama lewat, ajakan-ajakan, dakwah-dakwah, diajak ke jalan Allah, tidak bisa sudah, karena mati, hatinya mati. Naudzubillah. Nasihat-nasihat ulama lewat, tausiah-tausiah agama lewat, naudzubillah summa naudzubillah, tidak ada manfaatnya sudah. Ini kalau hatinya mati. Berlindunglah kepada Allah dari hati yang mati. Naudzubillah. Yang kedua, dampaknya apa? Ada 5 dampaknya. Ada berapa? Ada 5. Yang kedua, wa khaffadinuh, orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, maka dia akan selalu meremehkan, ngentengno hukum-hukum agamanya. Suka ngentengno agama dhewe, suka ngentengno hukum-hukum agama. Allah, dosa cilik ae. Jangan lihat kecilnya dosa itu ya, tetapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Tidak ada dosa cilik lek bendino ngelakoni. Cilik ditumpuk, cilik ditumpuk, cilik ditumpuk, cilik ditumpuk, akhirnya menggunung. Sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau langsung taubat.
Tidak ada dosa besar kalau langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya taubat. Tidak ada dosa besar kalau langsung minta ampun kepada Allah. Sebesar apa dosa kita, masih jauh lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah kita menuju Allah, segeralah bertaubat. Sanggup kira-kira? Insya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, bukan taubat-taubatan duduk tomat mari taubat kumat. Kan ono taubat kumat mari taubat kumat itu jenenge duduk taubat tapi tomat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini yang dampak yang kedua dari makan yang haram, minum yang haram, berdampak suka meremehkan, ngentengno hukum-hukum agamanya. Yang ketiga, apa dampaknya? Wa dhaifa yaqinuh. Orang yang suka makan yang haram, suka minum yang haram, dampak yang ketiga, wa dhaifa yaqinuh, lemah imannya, gampang tergoda rayuan syaitonir rajim. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi orang kalau mudah dirayu setan, ya, kalau ada orang mudah dirayu setan, jangan-jangan yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dia konsumsi haram. Maka mohonlah kepada Allah, minta kepada Allah, minta rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, halal, bergizi, barokah. Gak popo masuk akeh, sing penting barokah. Ya, gak popo, gak masalah masuk akeh, sing penting halal barokah. Amin ya rabbal alamin. Wis titik hasil togel, katik kecolong maling, ada. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Jadi dampak yang ketiga apa tadi? Wa dhaifa yaqinuh, imannya menjadi lemah. Orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram, orang-orang yang suka mengkonsumsi minuman yang haram, orang-orang yang suka mengkonsumsi apa saja jajanan yang haram, naudzubillah summa naudzubillah, ya, dia akan lemah imannya. Ini dampak yang ketiga, ya. Dampak yang ketiga, lemah iman. Lalu dampak yang keempat, wahajaballahu da'watahu. Ini yang kita takutkan, wahajaballahu da'watahu, doanya ada penghalangnya, doanya tidak tembus langit, doanya tidak terkabul, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah gara-gara makanan yang haram dan minuman yang haram itu sudah mendarah daging. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menjauhkan diri kita, dijauhkan oleh Allah, ya, dari kita adalah makanan dan minuman yang haram, rezeki yang haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini dampak yang keempat itu, ya. Hajaballahu da'watahu, doanya tidak diterima oleh Allah, secara otomatis amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, berdoa tapi ada hijab, ya, tidak tembus langit, ada penghalangnya. Itu dari apa penghalang-penghalang itu? Ternyata dari makanan dan minuman yang haram. Dulu itu ada orang puluhan tahun, Pak, beribadah uzlah. Dulu kan masih musim uzlah, ya. Uzlah itu kalau sekarang barangkali tirakat, ya, tirakat. Dulu belum ada apa namanya, iktikaf.
ya, tetapi istilahnya adalah uzlah. Dia menyepi, menyendiri ke suatu gunung, di situ bikin tempat ya biar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Dia bertahanus di situ, minta puluhan tahun sampai rambut, jenggot semua ini gak karu-karuan kena debu itu Pak. Ya, puluhan tahun dia itu di situ minta ampun kepada Allah, ibadah kepada Allah puluhan tahun. Kata malaikat, orang ini kasihan. Kenapa? Kata teman malaikat, di ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Aduh, seakan ya puluhan tahun ibadah ya taubatnya tidak diterima, amal ibadahnya tidak diterima. Terus kata malaikat satunya, kenapa ya kira-kira kok begitu? Bukankah Allah itu maha penerima taubat, maha penerima? Allah tidak berkenan, kata malaikat satunya. Kenapa? Karena ternyata yang dimakan dia adalah haram, yang diminum haram. Bagaimana Allah akan menerima? Perhatikan juga kaum muslimin ini ya. Yang dimakan hati-hati, yang diminum hati-hati, yang dipakai hati-hati. Ya, di mana kita bertempat, sujud kita itu juga mengaruh Pak. Ngaruh. Ya. Omah hasil rampas we dulure ya. Main ngenggeni ae, dulure diusir, sing punya diusir ya, dia berkuasa di rumah itu, kemudian dia bersolat tahajud di situ, rukuk dan sujud di situ, rukuk dan sujudnya ketahuilah itu percuma tak bergun, sujudnya gak ngaruh ya Pak ya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah karena masalah tanahnya siapa, dia hasil ngerampas we itu lure. Yang dipakai juga begitu, bukan pakaian yang halal. Yang dimakan bukan makanan yang halal. Yang diminum bukan minuman yang halal. Ini berdampak kepada ibadah kula panjenengan, berdampak kepada doa-doa kula panjenengan. Hati-hati, tuas kesel, tuas julek-julek, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Naudzubillah. Semoga sekali lagi yang istiqomah hadir ini mudah-mudahan dawa umur, barokah rezekinya, dijamin oleh Allah rezekinya dengan rezeki yang jadi dan baru ya, kathiran banyak, jadi dan kathiran wasian luas, jadi dan kathiran wasian halalan yang halal ya, terus thayyiban yang bergizi, mubarakan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, dampak dari makan dan minum yang haram. Yang kelima berarti apa dampaknya? Yang kelima, wa qallat ibadatuhu. Orang yang suka makan dan minum yang haram biasanya ibadah mek titik, males. Si untung ibadah Pak, tapi titik, diambil fardu-fardu nito, sunnah enggak, poso yang ngono, poso fardu tok Ramadan, sunnah yang enggak. Padahal ngakunya kalau ketemu orang ahlus sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah jamaah. Katanya ahlus sunnah, tapi tidak pernah sholat sunnah, tidak pernah poso sunnah, tidak pernah ngelakoni sing sunnah. Lek ngomong-ngomong nang wong, kulo niki ahlus sunnah wal jamaah dek, tapi tidak pernah jamaah. Itu adalah kebohongan di hadapan Allah. Lain dengan jamaah Raudatul Muttaqin, subhanallah, sholatnya masya Allah, fardu tok juga, enggak, ditambah sunnah-sunnah juga ya, poso nih masya Allah. Jadi kalau orang itu sudah suka mengkonsumsi yang haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, dampak yang kelima, dampak sing nomor 5, wa qallat ibadatuhu. Dadi titik ibadahe. Ibadah ini ku titik napa mager, males gerak.
kate nyang nang jamaah rasane abot kaya ana sing nyekeli bokonge abot rasane kate poso ya Allah kok luwe ngwelak gak sida rasane abot ngalakone barang sing apik-apik kate sedekah padahal di dompet ya kok ono atusan, ono eketan, ono 20-an, ono 10-an, ono 5.000-an. Lah kok sing dicukuk niku biyen pati murah pakai pedang 1.000 ya Allah. Jadi orang itu ketok lek dampak makanannya haram, minumannya haram ya sedikit ibadahnya. Naudzubillah. Mau ngono iku lho kate njaluk uripe ayem. Mau ayem dari mana? Uripe ayem rumangsa aman tununge rasa tandha yen iman sabar narimo kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran uripe ayem rumangsa aman dunungi rasa tandha yen iman. Orang itu kalau penuh iman dalam hatinya, terpancar dalam hatinya karena iman yang kuat, uripe bakal ayem. Banyak sholawat, uripe bakal ayem. Akeh sering hadir pengajian ngeten iki, uripe bakal ayem. Sampai uang model ngoten niku mati dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang kalau uripe tenang, jiwanya tenang, ono matine dipanggil oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik sira, ayo kembali kepada Tuhanmu ya dalam keadaan ridho dan Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Mugi-mugi sing dipanggil ngeten niki termasuk kula panjenengan. Amin. Tapi emben-emben ojo saiki-saiki. Allahumma ojo saiki-saiki emben-emben. Lek wis wayahe, lek durung wayahe gak mungkin. Gak bisa mundur, gak bisa maju, gak bisa. Lek durung wayahe gak mungkin. Lek durung wayahe. Masya Allah, Masya Allah. Hadirin sekalian, makaten nopo ingkang saged kaula aturaken, mugi-mugi dados tambahan ilmu ingkang barokah manfaat. Allah ridho dateng kula panjenengan, Allah ngapura dosa-dosa kula panjenengan, Allah dadosaken keluarga kula panjenengan sakinah mawaddah warahmah, Allah dadosaken keturunan kula panjenengan soleh solihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kacepot gula merah mon bede selopot anyu ona sapora sake bengkong cek saranah sakalangkong saporana. Kesendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.